Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan ngomongin film. Let's go. Oke, film kali ini adalah film bergenre thriller yang dimana yang lagi hangat juga di minggu ini dan di bulan-bulan ini, yang berjudul Run. Mom? You may not understand this right now, but I am doing what I know is best for you. I know that I've scared you, but I will spend every minute of our lives making sure you never feel that way again. I'm your mom. Oke, film Run ini disutradarai oleh Agnieszka Ganti dan diperankan oleh Sarah Paulson dan Kiera Allen, yang dimana dua pemain ini nih menjadi sosok penting di film ini karena menjadi plot sebagai pemeran utama untuk kisah yang akan diceritakan di film ini. Yang dimana film ini juga cukup oke, genre thrillernya cukup membuat lu yang nonton kayak dikejar-kejar, dan juga membuat film ini menjadi film yang favorit untuk di akhir-akhir ini juga. Dan juga untuk teman-teman yang suka thriller juga, ini bergenre thriller yang kurang lebih thriller tentang wanita yang psikopat, yang dimana ibunya ini sangat psikopat. Dan untuk sinopsis yang bisa gue ceritain untuk film ini, berkisah tentang seorang wanita yang memiliki remaja bernama Diana ya. Diana ini yang diperankan oleh Sarah Paulson dan mempunyai anak bernama Chloe. Chloe ini yang diperankan oleh Kiera Allen tadi ya. Dan Diana ini membesarkan Chloe seorang diri, jadi dari kecil single parent, dan mengontrol dengan ketat semua aktivitas yang dilakukan si Chloe ini. Hal ini dilakukan Diana karena si Chloe ini lahir secara prematur dan menderita banyak penyakit sejak kecil. Jadi mulai dari asma, jantung, aritmia ya, jadi detak jantungnya nggak beraturan, dan juga kelumpuhan. Jadi si Chloe ini lumpuh, dan juga Chloe sangat bergantung pada banyaknya obat untuk meringankan semua gejala penyakitnya. Dan suatu ketika Chloe ini kayak merasa sangsi saat ibunya memberi obat baru nih, kayak sebuah pil warnanya hijau. Dan dalam kemasan obat tersebut nih, Chloe nggak sengaja ngelihat ada sebuah label bertuliskan namanya Trigoxin di bawah label namanya. Dan merasa penasaran, si Chloe pun mencoba mencarinya di internet, tetapi batal karena si Diana ini benar-benar memutus jaringan internet nih. Jadi kayak benar-benar menahan segala informasi dari si Chloe. Bahkan si Chloe juga nggak memiliki iPhone, nggak memiliki telepon, maksudnya nggak memiliki smartphone, demi menjaga kerahasiaan yang sangat dicurigai oleh si Chloe tentunya. Dan gak ingin menyerah, si Chloe juga lantas mengajak ibunya buat pergi ke bioskop untuk nonton film. Jadi kayak nyari-nyari celah supaya si Chloe ini bisa mendapatkan informasi apa yang dia inginkan, yaitu informasi tentang obat Trigoxin tadi itu. Dan waktu lagi nonton, si Chloe ini lalu berpura-pura pergi ke toilet. Jadi si ibunya lagi nonton bioskop bareng berdua, dan si Chloe ini ceritanya pura-pura ke toilet. Dan selanjutnya ternyata dia mengendap-endap keluar dari bioskop untuk datang ke apotik yang di seberang bioskop untuk mencari informasi tentang obat si Trigoxin tadi nih kepada apoteker ya. Tentu aja langsung ditanya ke apoteker, dan terkuaklah fakta bahwa pil hijau yang tadi itu ternyata adalah obat pelemas untuk anjing. Jadi obat itu memiliki kayak efek samping jika dikonsumsi manusia akan menyebabkan kelumpuhan, yang persis terjadi terhadap Diana saat ini. Dan itu benar-benar membuat si Diana shock. Dan sejak saat itu juga Chloe mulai curiga ibunya sengaja membuatnya sakit, tapi belum bisa menemukan nih apa motifnya ibunya bisa ngebuat dia sakit. Beberapa hari kemudian Chloe bangun tidur karena memang ketika dia shock tuh dia pingsan ya. Dan untuk beberapa kemudian jadi dia bangun tidur dan mendapati dirinya kekunci di dalam kamar. Jadi semakin curiga dong si Chloe, kenapa kok bisa makin parah nih, motifnya nggak jelas kenapa, dan kenapa sekarang gue dikunciin. Dan ini membuat si Chloe ini semakin yakin nih bahwa ibunya ini sengaja membuatnya menderita.
Dan Chloe lantas mencoba kabur melalui jendela dan menyadari ternyata dia bisa berjalan kembali setelah menolak meminum pil hijau beberapa kali. Jadi ternyata setelah dia nggak minum pil, kok kaki dia bisa gerak gitu. Dan itu mulai terkuak di situ tuh, mulai kayak sadar si Chloe. Dan Chloe melarikan diri ke jalan, tetapi si Diana menyadari putrinya telah pergi dari rumah. Jadi si Chloe ini lagi pergi ke mana gitu, belanja apa, beli peralatan apa gitu. Di rumah kosong, dikunciin rumahnya, dan Chloe berhasil keluar rumah untuk kabur. Dan di sini nih momen dimana cukup spoiler ya. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa nggak mau di spoilerin dan emang mau nonton niatnya dan nggak mau ketahuan spoilernya, bisa stop video ini di sini dan bisa lanjut lagi nanti setelah nonton tentunya untuk video ini. Dan selanjutnya langsung gue lanjutin lagi. Si Diana berhasil menemukan Chloe tepat di jalan nih. Jadi untuk singkat cerita, si Chloe ini berhasil menangkap Diana lagi kembali ke rumah. Dan ternyata si Diana ini tadi keluar rumah itu bukan kemana-mana, ternyata dia ke apotek untuk beli kayak cairan kimia yang dimana dia udah cari juga di Google sebelumnya untuk meracuni si Chloe ini. Jadi si Diana berniat untuk meracuni Chloe, gue rasa sih untuk hilang ingatan ya rencananya. Jadi dimana dia akan lupa kejadian ini dan tetap menjadi anaknya gitu. Dan singkat cerita terjadi perkelahian di sini, momen puncak film ini dimana si Chloe dan Diana sempat cekcok, dimana si Chloe akhirnya berhasil kabur ke ruangan dan dikunci. Dan Chloe mempunyai rencana cukup bagus, dimana si Chloe ini berencana untuk minum sedikit cairan cairan pembersih kamar mandi ya, yang dimana niatnya adalah untuk bisa ke rumah sakit dan meminta tolong terhadap dokter ataupun suster di rumah sakit gitu. Dan momen puncaknya adalah dia berhasil ke rumah sakit dan berhasil selamat juga dari yang dimana rencana bunuh diri tentunya ya. Dan dianggapnya itu sama dokter adalah rencana bunuh diri. Dan di sini momen dimana si Diana kembali menculik si Chloe dari rumah sakit. Bagusnya si keamanan rumah sakit berhasil menggagalkan upaya penculikan ini. Dan cerita selesai di sini, dan dimana akhirnya Chloe berhasil bebas dari cengkraman ibunya yang psikopat. Dan ibunya kayaknya masuk rumah sakit jiwa. Untuk di akhir scene dilihat juga, dan juga si Chloe 7 tahun kemudian di scene terakhir dilihat bahwa dia kembali menjenguk ibunya. Yang dimana menariknya ternyata di ending video ini, di ending film ini, ternyata si Chloe berniat untuk balas dendam terhadap ibunya. Dan berikut untuk cerita yang bisa gue ceritain serta sinopsis untuk film ini. Dan untuk kesimpulannya, film ini cukup patut ditonton untuk teman-teman semua yang suka film thriller tentunya. Film yang mencekam, film yang menegangkan, cocok banget. Dan juga film ini termasuk kategori horor gak sih? Iya kayaknya. Dan juga bisa menjadi tontonan di akhir pekan untuk teman-teman semua. Dan untuk scoring kali ini, film yang bisa gue rekomendasikan kali ini, gue kasih skor dengan nilai 7,5. Dan kayaknya itu aja untuk video serta ulasan film The Run kali ini, yang dimana semoga membantu semua dalam mencari tontonan yang menarik tentunya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video seputar ulasan film seperti ini lagi, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tika Irsyad. Peace out.